Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah, slide-nya cukup jelas untuk bisa dilihat para jamaah sekalian. Pada hari ini belum saya share makalahnya, tapi insya Allah mungkin pertemuan yang kedua barangkali para jamaah sekalian. Kita ambil tema seiring dengan perubahan tahun, yaitu memasuki tahun 2023. Sudah terlalu banyak informasi yang kita akses, ya, langsung maupun tidak langsung para jamaah sekalian, ya. Informasi-informasi yang kadang itu membuat kita dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, bahkan juga mengingat kesedihan seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya. Ya, bahkan ada juga kesesatan, mungkin salah ambil tindakan, salah ambil keputusan dan lain sebagainya. Termasuk juga yang membuat orang atau masyarakat itu mengalami kecelakaan. Ya, dalam hidup ini kok celaka terus gitu loh para jemaah sekalian. Semuanya itu membuat orang-orang menjadi tidak tenang. Ya, kecuali orang-orang yang memang berpegang teguh pada agama. Maka di agama ini ada informasi yang bisa kita pakai pegangan dalam perubahan masa, perubahan zaman, perubahan era. Yang pertama yang kita lakukan apa para jemaah sekalian? Yaitu menambah wawasan kita tentang perubahan zaman itu seperti apa. Wawasannya dulu dibangun. Setelah wawasannya dibangun, kemudian diiringi follow up tindak lanjutnya adalah membangun komitmen, sikap istiqomah, ya. Ini para jamaah sekalian, wawasan yang harus kita bangun ketika terjadi perubahan dari masa ke masa, zaman ke zaman, tahun ke tahun. Ini pertama adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi ini. Ya, saya baca terjemahnya saja, itu warnanya merah, ya, betul ya para jamaah sekalian, supaya kita bisa lebih lebih fokus. Tidak ada satu tahun pun kecuali setelahnya lebih buruk darinya sampai kalian bertemu Tuhan kalian. Saya mendengar ini dari Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada tahun yang datang kapanpun dari generasi apapun kecuali tahun yang datang itu selalu lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini menggunakan kata am itu artinya tahun, ya. Kemudian ada hadis yang senada juga, yaitu hadis sahih Imam Bukhari menggunakan kata zaman. La ya'ti alaikum zamanun illa alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Ya. Artinya apa? Tidak ada satu zaman pun kecuali setelahnya lebih buruk darinya sampai kalian bertemu Tuhan kalian. Ini dalam dua hadis ini para jemaah sekalian sudah menunjukkan pergantian tahun ke tahun, zaman ke zaman, masa ke masa selalu lebih buruk para jemaah sekalian. Ya, lebih buruk. Jadi tidak ada lagi peluang sebenarnya orang itu seperti berangan-angan pada zaman masa Rasulullah dulu, ya. Matur nuwun. Apa ini para jemaah sekalian? Ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik umat adalah masaku, lalu umat setelahnya, dan umat setelahnya. Ini kalau kita runtut adalah masa Nabi masih hidup, kemudian Nabi meninggal, yaitu masa siapa? Sahabat. Kemudian sahabat sudah habis, masa berikutnya adalah masa tabi'in. Cuma 3 golongan ini saja para jemaah sekalian, zaman Rasul, zamannya para sahabat, zamannya tabi'in yang dikatakan zaman terbaik.
Setelah itu buruk sampai akhir zaman, dan kita ini para jamaah sekalian termasuk orang-orang yang harus mengerti tentang ini. Ada nanti masa kejayaan itu ya sebelum kiamat, yaitu zamannya siapa? Kepemimpinan, kekhalifahan siapa? Tidak tahu ini para jamaah sekalian. Ada kekhalifahan yang terakhir yang menjanjikan kedamaian, ketenangan, yaitu ketika dipimpin oleh Imam Mahdi. Tapi pada waktu itu sudah banyak tanda-tanda kiamat yang sudah datang ya para jamaah sekalian, termasuk keluarnya apa? Dajjal, Dabah, sudah keluar semuanya itu. Baru berikutnya nanti akan ada kepemimpinan dalam kekhalifahan siapa? Imam Mahdi yang betul-betul damai, tentram. Tapi itu apakah kita nutut? Wallahu a'lam usianya ya para jamaah sekalian. Ini ya zaman yang rusak ya, zaman yang berat tantangannya itu ditandai diantaranya ini ya. Sesungguhnya setelah kalian akan ada kaum yang menyaksikan tetapi menolak memberikan kesaksian. Ini artinya apa? Orang di mana-mana nanti sudah akan menyembunyikan kesaksian. Kelihatannya orang mungkin tidak mau beresiko, bahasa kita ya, daripada memberikan kesaksian ya disumpah. Kalau zaman sekarang ya ada sidang datang terus gitu ya, dimintai. Mungkin orang nggak mau repot gitu loh ya, nggak mau, atau mungkin juga takut resiko ya, daripada itu maka disembunyikan. Nah itulah yang dikatakan Al-Quran, maka banyak orang menyembunyikan, yaitu apa? Kesaksian ya para jamaah sekalian. Mereka inilah yang nanti diancam oleh Allah dengan azab yang pedih. Kenapa? Karena kesaksian tentang kebenaran tidak diberikan, tapi justru malah disembunyikan para jamaah sekalian. Nah, selain itu apa para jamaah sekalian? Ini kita akan melihat orang-orang yang banyak berkhianat terhadap amanahnya meskipun disumpah pakai kitab sucinya. Ya, marah orang-orang berkhianat. Maka di hadis yang lain disebutkan apa? Justru yang dipercaya itu adalah para pengkhianat-pengkhianat. Orang yang amanah justru malah tidak dipercaya. Ya memang ini kalau orang Ronggo Warsito ya mungkin ini ya, yang menyebut itu zaman seperti ini mungkin zaman sudah edan gitu ya. Ya, zaman edan di mana-mana katanya orang kalau tidak ikut edan tidak kumanan gitu ya. Nah itu bukan begitu sebenarnya para jamaah sekalian. Jadi orang harus betul-betul menjaga dirinya, eling lan waspada supaya tidak ikut-ikutan edan. Zaman edan karena manusianya memang pada edan, keluar dari kebenaran, maka pakem-pakem amanat yang harus diandalkan malah disingkirkan. Pengkhianat malah dihadirkan, dipercaya, dan seterusnya para jemaah sekalian. Kita saat ini saja itu kalau mendengar orang mantan narapidana terus jadi pejabat, itu saja hati kita mesti nggak seneng kok. Betul enggak? Ya, apa enggak ada toh orang yang lebih baik dari itu untuk memimpin bangsa ini di sektor apa saja? Apa enggak ada? Ya, jadi kalau kita itu melihat dulu, itu dulu pernah dipenjara loh, sekarang kok jabat sekarang loh, itu hati kita itu loh nggak srek dan bertanya apa nggak ada ya orang yang lebih baik, yang bersih, yang jujur, yang amanah gitu ya para jamaah sekalian. Barangkali ini kalau diterjemahkan di sini ya mungkin ini ya apa itu? Di mana-mana orang sudah berkhianat tentang amanahnya, sampai pun bernadar saja tidak mau menunaikannya. Kemudian apa? Muncul fenomena orang-orang yang disebut dengan siman. Siman itu apa? Orang-orang yang perutnya gendut, ya, perutnya buncit. Kenapa itu? Ini tafsir para ulama, para jamaah sekalian. Ulama memaknainya dengan siman itu adalah orang-orang yang perutnya gendut, buncit, hanya isi perut yang dipikirkan. Ini adalah orang-orang yang konsumtif kulineran terus. Ya. Yang kedua, orang ini senang dipuji dengan tidak pada kepantasannya.
Inilah yang disebut dengan gila hormat. Ya, orang ini nggak pantas dihormati, tapi kalau nggak dihormati marah dia. Mungkin karena status para jamaah sekalian, statusnya sebagai pejabat mungkin, status pendidikan mungkin karena pendidikannya tinggi, mungkin profesor gitu ya, doktor, atau status ekonominya karena orang kaya, maka apa? Minta dihormati para jamaah sekalian. Ya. Nah, orang-orang ini berbuat apa kepada masyarakat sehingga gila hormat ini para jamaah sekalian? Inilah ya, orang-orang yang tidak tidak pada tempatnya, tapi merasa mulia, merasa terhormat. Nah, ini para jamaah sekalian, kalau dipuji senengnya setengah mati, kepalanya gede gitu ya. Ya. Kemudian apa? Ini gila hormat, merasa mulia. Padahal orang-orang beragama itu diajari oleh Allah, siapakah yang paling mulia? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling tunduk, taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhilah larangannya, itulah yang paling mulia. Tapi kemuliaan orang dalam cara berpikir kapitalis materialis bukan itu. Kalau status sosialnya tinggi, status pendidikan tinggi, status ekonominya tinggi, ya itu yang mulia, gitu ya para jemaah sekalian. Makanya seringkali saya singgung ada orang yang salah paham. Ya, dengan ini apa? Kalau diuji oleh Allah dengan kekayaan, dia mengatakan apa? Robbi akroman, Tuhanku memuliakanku. Ya, dengan dijadikan aku orang kaya. Orang kaya enggak otomatis mulia para jemaah sekalian. Begitu pula yang dimiskinkan oleh Allah sebagai ujian, itu juga merasa Robbi ahanan, Tuhanku menghinaku dengan menjadikan aku sebagai orang miskin. Maka dijawab oleh Allah itu, bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Itu semuanya adalah ujian, kaya ujian, miskin ujian, tetapi mayoritas manusia tidak memahaminya. Maka kita jangan sampai tidak paham itu para jamaah sekalian ya. Ini ya para jamaah sekalian. Kemudian apa? Saling bermegah-megah dengan banyaknya harta dan kesenangan duniawi. Orang itu bisa sikut-sikutan loh para jamaah sekalian untuk berebut masalah duniawi ini, nggak peduli itu orang lain, apalagi saudara sendiri juga disikat para jamaah sekalian. Ya, bahkan yang lebih celaka lagi kalau kita ini melihat televisi menayangkan apa loh, ini ada orang tua dibunuh oleh anaknya gara-gara ingin segera dapat apa? Warisan. Masya Allah. Ya, ini orang tua dibunuh untuk merebut warisan. Kenapa? Karena ketika minta uang, ya, ini kalau nggak salah berapa keluarga ya, itu yang dibunuh oleh laki-laki yang nggak bekerja ini, yang kalau minta uang itu banyak sekali, jutaan itu ya, tapi entah karena apa tiba-tiba tidak ada uang, barangkali orang tua ya, akhirnya diracun semua orang keluarganya ini loh, bapak, ibu, kakak kalau nggak sadar ya, mati loh itu gara-gara ini loh ya. Jadi anak minta duit orang tua kok dikatakan itu nggak ada, padahal dia sudah diberi uang cukup banyak, kalau nggak salah itu ya penjelasannya itu sampai ratusan juta itu katanya untuk investasi, ternyata ndak, dihabiskan. Nah butuh uang lagi, orang tua nggak ngasih, diracun loh. Itu masuk televisi sampai berapa kali itu. Masya Allah para jamaah sekalian ya, naudzubillah min dzalik gitu ya para jamaah sekalian. Mestinya anak harus birrul walidaini, kok justru malah orang tua dibunuh ini ya para jamaah sekalian. Baik, ini adalah tentang informasi, wawasan yang harus kita bangun. Kemudian yang kedua ini, Allah telah bersumpah tentang apa? Perubahan zaman itu pasti akan membawa manusia pada kerugian, kecuali Allah memberikan pengecualian untuk siapa? Orang yang mau saja. Orang yang mau apa? Mau memenuhi syarat, mau ikhtiar, mau usaha, kata orang Jawa mau ngrekso ya, apa? Memenuhi syarat Allah, maka dia dalam pergantian tahun, pergantian zaman, pergantian masa,
tidak akan menjadi orang yang merugi. Yang mau loh ini. Tapi sejauh mana sih ayat ini yang kita hafal ini ya, surat Al-Asr, menginspirasi kita terus, memotivasi kita terus. Untuk apa? Berpegang teguh pada 4 hal. 1, berpegang teguh pada keimanan, jadi mukmin. Ya, berpegang teguh pada apa? Amal soleh, selalu fastabiqul khairat. Ya, yang ketiga al-haq, berpegang teguh pada kebenaran. Sejauh mana kita ini sepak terjang hidupnya selalu berdiri di atas apa? Sirotol mustaqim. Ya. Kemudian yang keempat apa? Kesabaran. Sejauh mana kita dalam prakteknya itu sanggup sabar. 1, Allah mengatakan wali rabbika fasbir. Dalam menjalankan perintah Allah itu yang sabar. Ya, termasuk wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya, suruh keluargamu, anak-anakmu semuanya sholat. Dalam mengajak sholat itu yang sabar, jangan anarkis, apalagi dengan kata-kata yang keras mengancam. Generasi milenial ini para jamaah sekalian, kalau dididik dengan kekerasan, dia akan melahirkan anak-anak yang dendam kepada orang tuanya. Ya, makanya di dalam surat Taghabun itu ayat 10 dikatakan apa? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Terhadap anak yang jengkelkan, yang seringkali membuat orang tua ngelus dada itu, sampai terucap kadang-kadang itu apa? Dosa apa ya? Anakku kok yang dugal kayak begini ini ya. Bikin orang tua itu malu, kecewa, macam-macam, ngelus dada. Allah ingatkan ini. Apa sebagai orang mukmin yang percaya kepada Allah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innahu ghafurur rahim. Ya, apa itu? Maafkan. Ya, maafkan kesalahan anak-anak kita itu. Ampuni dosa-dosanya dan jangan dimarahi. Lah terus diapakan? Sayangi anak-anakmu itu, didiklah menurut Allah. Suratnya surat Luqman. Para jemaah sekalian, ya, surat Luqman contoh mendidik anak-anak yang sukses itu diabadikan oleh Allah di surat Luqman itu ya. Ayat 1 sampai 13 itu akan ketemu semua di sana para jemaah sekalian. Ya, cuma orang tua itu kadang-kala nggak mau nengok Al-Quran. Yang dia pikirkan mendidik anak itu anak yang cerdas, yang pinter, juara-juara. Hanya itu. Nggak soleh pun nggak masalah, nggak ahli ngaji nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa. Ya ini yang namanya kata orang Jawa itu keblinger itu ya ini. Ya, inilah orang-orang materialis kapitalis. Ya, kata orang Jawa itu kedonyan ya ini. Ya, yang dipikirkan anaknya itu masa depannya adalah status sosialnya tinggi, status pendidikan tinggi, status ekonominya tinggi, meskipun dia tidak soleh. Apa betul orang tua itu siap menghadapi anak yang tidak soleh? Insya Allah kita punya kajiannya itu. Ya, nelongso jadi orang tua. Kalau anak-anak itu gagal mencapai kesalehannya, pasti sering membuat anak orang tua itu apa? Ngelus dada, kecewa, malu dengan tingkah laku anak para jamaah sekalian. Dan selanjutnya, nah para jamaah sekalian, untuk bisa kita ini dalam pergantian tahun zaman yang selalu itu menghadirkan suatu tantangan yang berat, maka pengecualian yang Allah jadikan sebagai petunjuknya ini harus kita ambil. Tapi sebelum itu para jamaah sekalian, apa wawasan yang kita bangun? Begini para jemaah sekalian, di dalam Al-Quran itu ada 2 ayat yang bisa kita pegangi. Kalau kita nggak hafal ayatnya nggak apa-apa, tapi tahulah petunjuknya. Ya, ma asoba mim musibatin illa biidnillah. Tidak akan ada musibah yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Mau perang dunia ketiga, ya, keinginan mungkin orang-orang penjajah apa nggak akan terjadi kalau tidak diizini oleh Allah. Resesi dunia sudah diumumkan ini
sepertiga negara di dunia ini mengalami resesi global, jatuh negaranya. Apakah termasuk Indonesia? Wallahu a'lam. Ya, sepertiga itu pengumuman langsung loh dari IMF loh. Sepertiga negara di dunia ini, entah berapa jumlahnya negara di dunia ini ya, kena resesi global. Makanya IMF itu mengatakan apa? Masa depan yang gelap. Loh, itu di televisi loh, tayang loh pada zaman sekalian. Ya, sekarang PHK sudah besar-besaran, perusahaan besar di dunia ini pada zaman sekalian. Di Indonesia juga sudah ada. Ya, PHK. Ibu-ibu terasa kan harga sekarang melambung. Sebelum saya kesini tadi masih ada pengumuman harga cabai itu 100.000 cabai merah. Ya, ibu-ibu apa enggak kelenger itu ya. Kemudian harga telur naik, kapan turun? Duh, belum yang lain-lain gitu ya. Ini Masya Allah para jemaah sekalian. Tapi semuanya itu ya tidak perlu terus kemudian menjadikan kita itu harus putus asa. Makanya Allah katakan di ayat yang lain apa? Ma'asoba mim musibatin fil ard, ya, tidak akan ada musibah yang terjadi di muka bumi wala fi anfusikum, dan tidak juga yang menimpa kalian kecuali sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Itu menjadi qadarullah. Tapi Allah bocorkan ini kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa? Dua hal. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jika kalian dalam pergantian zaman masa ini, entah apapun yang terjadi, perang dunia ketiga atau resesi apa, kalau itu terjadi berarti diridhoi oleh Allah, karena Allah punya maksud yang lain. Ya, punya maksud yang lain. Bencana-bencana itu ditimpakan itu untuk mengetahui siapa yang tetap beriman. Satu. Yang kedua, siapa yang pantas disuhadakan oleh Allah. Loh, ini momentum seleksi loh pada jamaah sekalian. Ya, siapa yang betul-betul beriman diketahui dengan peristiwa demi peristiwa ini. Yang kedua, siapa yang pantas disuhadakan oleh Allah. Dan siapa yang ketiga yang pantas diazab oleh Allah. Nah, sekarang kita tinggal pilih yang mana. Ya, para jamaah sekalian. Makanya orang-orang yang beriman itu harus paham. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Jika kalian gak selamat ini tahun 2023, bangkrut, gulung tikar, miskin, maka pahamilah, oh ini qadarullah. Yang diperlukan oleh Allah itu apa sih? Ya para jemaah sekalian, Allah sudah mengatakan ini, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus wasamarot. Kalian itu pasti akan aku uji. Makanya di situ menggunakan kata nahnu. Ya, nahnu, kami akan menguji kalian dengan 5 macam. Ketakutan, ya, kelaparan, kemiskinan, kematian orang yang kita cintai, orang kita andalkan. Yang kelima adalah tidak mampu konsumsi buah-buahan. Apa embel-embel kata-kata yang berikutnya? Wabasyiris sabirin. Jadilah orang yang tetap mempertahankan keimanan tapi sing sabar. Orang-orang yang sabar ketika diuji oleh Allah seperti ini, apa janji Allah? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka inilah yang dijanjikan oleh Allah akan disejahterakan terus-menerus, dirahmati, dimasukkan golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Ini resesi global, ini perang dunia ketiga, ini kejahatan, zaman semakin rusak, manusianya semakin jahat, sunnah-sunnah Rasul sudah dirusak semuanya. Ya para jamaah sekalian, ini diridhoi oleh Allah terjadi karena Allah punya tujuan untuk seleksi siapa yang tetap beriman. Ya para jamaah sekalian, siapa yang pantas disuhadakan, siapa yang pantas diazab. Maka orang-orang mukmin yang sanggup sabar menjalaninya diganti oleh Allah nanti.
Maka dari itu para jamaah sekalian, apa yang harus dilakukan memasuki 2023 yang info situasi kondisinya seperti itu, ini langkahnya para jamaah sekalian. Amankan diri kita dan keluarga kita ya dari 4 hal. Semua yang akan terjadi itu, yang diridhoi Allah terjadi, mesti membawa 4 hal. Situasi yang menakutkan, mengkhawatirkan. Yang kedua, situasi yang membuat orang itu sedih terus-terusan. Yang ketiga, akan membuat orang itu sesat, salah jalan, salah ucap, salah tindakan. Wah, kalau sudah begini gak kuat aku menghadapi ujian kayak begini, ini perang, ini resesi apa, wis bunuh diri aja. Tuh, sesat dia para jemaah sekalian ya. Kemudian yang keempat apa? Pasti membawa kecelakaan. Ini perubahan zaman yang semakin buruk, yang peristiwanya diridhoi Allah, pasti membuat kecelakaan di mana-mana. Maka Allah berikan ini jaminannya ini. Surat Al-Baqarah 38, surat Toha 123. Ya, 4 hal itu bisa kita hindari jika kita memenuhi syarat yang ditentukan Allah. Apa itu? Ikuti petunjuk Allah. Biar Allah yang mengatur, biar Allah yang melindungi kita semuanya para jamaah sekalian. Ya. Kemudian yang ketiga, suratnya sama Toha, ayatnya 47, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu dijaminkan Allah untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Loh, kalau kita ini mau mengikuti petunjuk Allah, biar Allah ini yang berbuat kepada kita, keluarga kita, murid-murid kita, ya saudara-saudara kita, pemimpin umat ini, umatnya dilindungi oleh Allah. Ayo ajak semuanya, ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka semuanya ke jalan Allah. Ini ikuti petunjuk. Maka diantara petunjuk tadi apa? Ketika kita menghadapi situasi yang 5 itu, menakutkan, kelaparan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, kematian di mana-mana, orang nggak bisa konsumsi buah-buahan di mana-mana, maka pada waktu itulah ya kita harus bisa teguh istiqomah menjaga iman dan kesabaran. Fasbir ala ma asobak, sabarlah ketika kalian ditimpa musibah. Biar Allah yang punya proyek ini, yang kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah para jamaah sekalian. Biarkan Allah ini sudah berbuat. Ya, Allah itu kullayaumin fisan di dalam Al-Quran. Setiap hari Allah itu sibuk sekali ngurusi penciptaannya ini, tapi Allah tidak lelah, tidak capek, tidak ngantuk. Para jamaah sekalian, semuanya itu alaya hayyinun. Bagi Allah semuanya hayyin, mudah itu semuanya. Maka dari itulah para jamaah sekalian, mari posisikan kita dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasul, agar jaminan-jaminan ini kita dapatkan para jamaah sekalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Yang taat Allah, taat Rasul, sukses besar para jemaah sekalian. Ya, itu yang pertama, amankan diri kita dengan mengikuti petunjuk Allah. Ini materinya perlu di-share ini Mas Haris. Jadi kalau di-share saja ya susah bacanya di di WA ya, yang tua-tua. Mungkin perlu sebagian di copy ini ya. Karena yang tua-tua ini kalau membaca berkali-kali, ini Pak Taufik sudah nyampaikan ini petunjuk Allah ini. Ya, istri ngerengek-ngerengek ini gimana Pak? Ya, ini sudah kayak begini, ini harga naik semuanya, ini kayak gini, sampai sendiri kok di resign, sampai sendiri kok di PHK, ini gimana? Suami harus bisa ya menenangkan istrinya dengan petunjuk Allah ini. La tahzan
innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah itu bersama kita. Kalau kita jadi orang mukmin, orang mutakin, muhsinin, orang yang sabar, Allah itu mengawal kita. Laki-laki harus punya kunci-kunci ini dalam kehidupan, sehingga ibu ya yang mungkin tidak punya merasa sedih apa, suami yang meneguhkan pendiriannya, rapatkan diri kita dan keluarga kita kepada Allah. Ayo malam ini kita mengeluh, minta mohon kepada Allah. Apa yang kita lakukan? Hadir di acara open house di langit setiap akhir malam, tahajud, tartil Quran, tasbih, istighfar sampai subuh. Yang berdoa pasti diterima oleh Allah doanya. Yang minta-minta dipenuhi oleh Allah. Yang bertaubat diterima oleh Allah. Rebut maqamah mahmudah itu para jemaah sekalian. Jangan kita ini betul-betul dilengahkan gara-gara HP, gara-gara televisi karena sudah ada IndiHome-nya, keluyuran di YouTube sampai malam melihatnya, sehingga tidurnya terlambat, bangunnya pun kadang nggak bisa, subuh pun itu loh kadang-kadang telat. Kerugian yang besar itu para jemaah sekalian. Ya mohon maaf ya, itu ada yang juga kadang-kadang WA saya apa itu, saya rata-rata jam 9 itu sudah tidur saya. Ya kenapa? Semuanya diselesaikan sebelum malam, karena malam itu adalah malam puncak kita untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Qiyamul Lail harus kena para jamaah sekalian. Ya, untuk apa nonton televisi itu yang katanya sinetronnya bagus-bagus? Sudahlah, nggak akan mati kita nggak nonton itu para jamaah sekalian. Betul enggak? Iya. Buka YouTube keluyuran di mana-mana, nggak akan kita itu juga mati miskin hina tanpa melihat itu para jemaah sekalian. Ya, malam datang segera istirahat, segera bangun menghadap Allah. Maqamam mahmudah harus kita rebut, sekaligus pergantian zaman yang kayak begini informasinya. Biar Allah yang mengamankan kita para jamaah sekalian. Ya, biarkan Allah itu. Ya, ini melalui nomor 1 ini ya para jamaah sekalian. Nomor 2, apa yang kita lakukan? Penuhi 4 hal ini tadi. Ya, jadilah tetap orang yang beriman. Ya, yang beramal soleh, yang berpijak pada kebenaran, yang sabar. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Waktunya hampir habis ini ya. Menjadikan iman sebagai dasar setiap amal soleh. Jika orang ingin kehidupannya yang lebih baik, maka amalnya harus berdasarkan iman. Ya, orang banyak yang berbuat kebaikan, tapi juga banyak yang tidak atas dasar iman. Dasarnya harus iman. Makanya orangnya mukmin. Mukmin melakukan amalan soleh, fastabiqul khairat. Allah ini yang berbuat, yang membuat kehidupan kita lebih baik, bukan karena kita, karena Allah yang membuat itu. Orang ini kehidupannya yang lebih baik, ini apa perlu ya jebol patok ini ya dipindah oleh Allah? Gak usah kamu tinggal di sana, pindah ke sana. Loh, kalau Allah itu ingin melakukan itu kan hanya kun fayakun saja itu, rencana sekalian. Orang ini tinggal di kawasan itu tidak lebih baik, keinginannya untuk jadi orang soleh yang taat, banyak hambatan di situ, maka dipindah Allah, maka dekat dengan masjid. Masya Allah, setiap saat ke masjid. Jadi kehidupan kita yang lebih baik itu kadang tidak seperti keinginan kita. Ya, kita inginnya kaya, tapi Allah menghendaki apa? Dimiskinkan kita. Kenapa? Watak kita itu sudah diketahui oleh Allah. Ya, suratnya surat apa? Asy-Syu'ara. Ya, ayat 27 itu apa? Lau basata wa rizqa li ibadi la baghaw fil ard walaki yunazzilu biqadari ma yasha. Innahu bi ibadi khabirum basir. Allah itu tahu persis watak hambanya ini. Jika minta apa saja, sudah usaha, kerja keras, diberikan semuanya, la baghaw fil ard.
dia akan melanggar agama, aturan Allah. Ya, dia akan sombong, angkuh, tidak bersyukur, tidak lagi soleh. Gara-gara apa? Rezekinya dipenuhi semua oleh Allah. Minta A sampai aja dipenuhi semuanya. Rusak orang ini. Oleh sebab itu oleh Allah tetap dibikin apa? Miskin, tapi hanya cukup saja. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan situasi yang kekurangan itu? Ya, hamba ini tetap dalam koridor kesalehan. Mau jamaah, mau ngaji, puasa Senin Kemisnya, wong gak duwe apa-apa. Ya, mau kemana-mana gak punya duit, gak punya kendaraan, anteng. Orang kalau gak punya apa-apa itu anteng katanya. Ya, kalau banyak duit, ribet. Ya, bikin angan acara itu, angan-angan setinggi langit itu. Wah, kita liburan nanti ke Singapura aja ya. Luar biasa itu. Pikirannya itu melancong aja kemana-mana, kulineran di mana-mana. Mohon maaf ya, sampai tadi saya masih membahas itu orang. Ya, dunia ini kalau sudah dijadikan orientasi hidup, orang takasur, ngejar-ngejar, numpuk harta. Berikutnya ternyata betul, yang dikoleksi itu tidak hanya harta duniawi, tapi juga akhirnya ngoleksi perempuan. Ya. Perempuan itu juga dikoleksi pada akhirnya, punya istri banyak. Ya, untuk apa? Ya karena untuk cuci uang atau apa dan sebagainya itu perlu. Yang dipercaya dinikahi, bagaimana lah itu halal atau tidak, simpen 1 miliar di sana, 2 miliar istri kedua, 3 miliar istri ketiga, terus supaya aman cuci uangnya para jemaah sekalian. Dan ini terjadi di mana-mana. Ya, makanya dunia itu kata Rasulullah, kalau kalian kejar, maka kalian terus ya akan menemui jalan yang semakin sempit. Kenapa kok sempit? Karena orang-orang pada berebut semuanya. Jalan semakin sempit, semakin sesek. Ya, orang semakin memikirkan duniawi ini, semakin gelisah. Ya, kenapa gelisah? Yang merebut banyak. Jadi sikut-sikutan, bahasa sikut-sikutan di hadis itu pasti terjadi. Makanya dikatakan isyarat penting, ya. Sungai Efrat itu nanti kalau sudah mengering mengeluarkan gunung emas. Apa kata Rasulullah? Setiap 100 tentara yang disuruh untuk kompetisi rebutan di sana, mati semuanya 99, yang selamat hanya 1 orang. 100 lagi dari negara-negara yang lain, jadilah sampai berapa itu? 1 juta. Loh, setiap 100 ribunya 99-nya mati, yang hidup hanya 1. Kalau 1 juta berarti yang hidup berapa? 10. Mati semuanya, mereka perang rebutan gunung emas itu para jemaah sekalian. Dan sekarang sudah mulai mengering. Ya, Sungai Efrat itu sudah, orang sudah bisa main sepak bola di sana. Dan sekarang sudah mulai negara-negara mengirimkan pasukan, Timur Tengah harus dikuasai. Loh, siapa? Yang gila harta itu tadi, para jemaah sekalian. Ini ya. Jadi orang-orang yang ingin hidupnya diubah oleh Allah supaya lebih baik, maka sebagai mukmin itu iman harus menjadi dasar setiap perbuatan yang soleh. Silakan fastabiqul khairat apa saja, dasarnya adalah iman. Ini sudah ada? Belum ya? Nomor 2, jika orang ingin masuk surga, maka amalnya harus berdasarkan iman. Barang siapa mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia beriman, maka mereka itu masuk surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Loh. Silakan pikiran kita amal, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kan begitu. Hidup kita ini untuk diseleksi, diuji. Amal terbaiknya apa? Maka pikiran kita selalu mestinya amal. Malam amal apa? Pagi apa? Siang apa? Sore apa? Mau tidur lagi apa? Itu mesti menjadi apa? Menjadi pikiran kita mestinya para jamaah sekalian.
Dan semua amal-amal yang kita pikirkan itu didasarkan pada keimanan kita kepada Allah. Saya ingin mendapatkan maqamah mahmudah, ya tahajudlah. Ya, tahajud ini dasarnya adalah apa? Iman, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah. Maka tahajud pun dilakukan. Insya Allah maqamah mahmudah itu diberikan para jamaah sekalian. Lah bagaimana orang nggak beriman tahajud? Gitu ya para jamaah sekalian. Ya nantilah ya kita bahas berikutnya lagi ini. Jika orang ingin diperlakukan adil, maka amalnya harus berdasarkan iman. Ya, ini Allah menyebut begini, amal yang soleh, yang ia dalam keadaan beriman, maka tidak perlu khawatir akan perlakuan tidak adil terhadapnya, dan tidak pula pengurangan haknya. Ya 100% diberikan amalnya itu. Khairoyyaroh, itu ya 100%. Kemudian jika orang ingin balasan yang lebih baik di akhirat, maka amalnya harus berdasarkan iman. Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Nggak usah khawatir. Berbuat baik itu nggak harus diketahui oleh orang lain, betul nggak? Nggak usah diceritakan, makanya nggak perlu riak. Ya. Bapak Ibu sekalian, ketemu teman, saudara, kok kelihatannya agak ngantuk gitu ya. Ya jangan ngomong, aku ngantuk ya. Loh kenapa ngantuk? Tadi malam tahajudnya kemalaman. Gak usah ngomong tahajudnya itu. Ya, saya agak loyo. Kenapa ini? Sedang puasa ini. Gak usah begitu tuh ya para jamaah sekalian. Ya. Karena dalam Quran sudah dikatakan orang-orang munafik itu loh, nggak percayakan kepada Allah itu. Akhirnya apa? Setiap amal soleh itu ria, sholatnya pun ria. Apa kata Allah? Itu karena mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir itu semua dibalas oleh Allah. Nggak percaya, makanya butuh sanjungan dari orang lain. Nggak usah itu, teman-teman sekalian. Berikutnya, jika ingin amalnya diakui Allah, tidak diingkari, maka amalnya harus berdasarkan iman. Terakhir nih para jemaah sekalian, amal yang dilakukan tidak berdasarkan iman akan menjadi sia-sia. Yang pertama Allah perlakukan sebagai fata morgana. Orang-orang yang kafir, muslim kafir itu ada, muslim kafir, muslim musyrik, muslim munafik, muslim fasik, muslim dolim, itu ada semuanya. Kapan muslim disebut dengan kafir? Itu dalam bahasa sinetron namanya Islam KTP. KTP-nya muslim tapi tidak mau menjalankan agama. Sama itu dengan orang kafir sebenarnya para jemaah sekalian. Ya, maka di sini bahkan Rasulullah saja menyebutkan bedanya orang kafir dengan muslim itu apa? Lihat sholatnya. Sudah, orang yang nggak sholat itu adalah orang kafir. Loh itu gampang, malah sedikit cuma sholat saja. Loh ini nggak menjalankan agama semua ya, para jemaah sekalian. Ini orang-orang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar. Ketika didatangi oleh orang yang haus, kelihatannya ada, sampai sana ternyata tidak ada. Ini kasus juga menimpa, bahasa Arabnya sarob. Ini sarob. Sarob itu fata morgana, seperti istrinya siapa? Nabi Ibrahim mendapatkan sarob, mencari apa? Air antara Sofa dan Marwah itu. Kelihatannya air di sana, sampai sana tidak ada. Oh di sana ternyata, balik lagi sampai 7 kali. Inilah menginspirasi orang Islam yang kalau usaha itu ikhtiar itu sampai 7 kali. Etos kerjanya dibangun dari sini. Jangan gampang putus asa. Sekali usaha gagal, lakukan lagi sampai 7 kali. Begitu 7 kali ya, dengan berbagai macam varian, mungkin dodolan A gak laku ya jual B gak laku ya C gak laku sampai 7 kali. Kok terus serahkan kepada Allah. Itu contoh ya, mengambil inspirasi dari ajaran Islam. Kasusnya adalah kasus apa? Sa'i gitu ya. Terakhir ini para jemaah sekalian, dihancur leburkan bagaikan debu yang berterbangan, terakhir bagaikan abu yang diterbangkan angin dan hilang lenyap. Nah sudah, makanya jangan melakukan amalan soleh, amal kebaikan apapun kalau tidak didasarkan pada keimanan. Itu sia-sia. Di masyarakat banyak hablum minan nasnya bagus, hablum minallahnya jelek karena durhaka kepada Allah. Maka nilainya tadi ini, sia-sia semua kebaikan itu.
Naudzubillah min dalik para jamaah sekalian. Saya kira ini sampai bersambung kita. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita sambung kembali ya. Para jamaah sekalian, saya minta nanti dari ketamiran bisa difotokopi, tapi untuk pertemuan yang akan datang gitu ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.